Menemukan kesuksesan dalam hidup. Mengapa memiliki uang itu penting? Akses terhadap sumber daya seperti buku teks, komputer, telepon, iPad, tablet, kabel, atau internet memengaruhi peluang pendidikan dan potensi keberhasilan akademis. Dengan sumber daya yang terbatas, siswa berpenghasilan rendah mempunyai risiko lebih tinggi untuk putus sekolah, memiliki prestasi akademis yang lebih rendah, dan kesulitan mengakses pendidikan tinggi atau pekerjaan bergaji tinggi di masa depan. Inilah sebabnya mengapa program dan inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesempatan pendidikan bagi siswa berpenghasilan rendah menjadi penting. Mereka mengurangi kerugian dan memberikan peluang dan dukungan kepada individu yang layak dan mampu unggul bila diberi dukungan yang tepat. Berkurangnya akses terhadap pelatih atletik, fasilitas, pelatihan olahraga, dan peluang kebugaran. Tidak mempunyai uang mempengaruhi kemampuan Anda untuk berpartisipasi dan potensi untuk unggul dalam kegiatan olahraga atau kebugaran. Terutama karena peralatan mahal, keanggotaan gym, biaya turnamen, biaya liga, biaya pelatihan kebugaran, dan biaya staf pelatih tidak terjangkau oleh individu yang dilanda kemiskinan dan kesulitan finansial. Misalnya, berpartisipasi dalam sepak bola memerlukan sepatu atletik, pakaian, bola, dan perlengkapan lainnya agar dapat berpartisipasi. Seorang penari harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk melakukan kelas di fasilitas atau sekolah tari setempat. Aktivitas kebugaran seperti angkat beban atau latihan kardio memerlukan akses ke gym atau pusat kebugaran yang mahal dan bahkan mungkin tidak tersedia di komunitas kurang mampu. Fasilitas memerlukan pemeliharaan. Ada alasan mengapa komunitas yang kurang beruntung dirugikan. Pemerintah daerah tidak dapat menanggung biaya pemeliharaan bangunan atau pembangunan fasilitas konstruksi baru. Beberapa orang mungkin tidak menyukai contoh ini, namun New Orleans telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mempertahankan kawasan perkotaan. Dana diarahkan untuk mitigasi kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim, sementara kejahatan dan kemiskinan semakin meluas di kawasan wisata dengan bangunan bersejarah indah yang semakin lama semakin rusak. Banyak orang berjuang dengan pendapatan rendah, pengangguran, dan pengeluaran tinggi di sini. Pemerintah daerah juga kewalahan dan tidak mampu mendukung masyarakat tanpa pendanaan nasional dari pemerintah federal. Hal ini menghasilkan konsep duniawi lainnya. Haruskah New Orleans direlokasi? Seperti ibu kota Manila, haruskah kita pindah dan menganggap semua hal itu sia-sia? Bagaimana kita memperbaiki permasalahan yang secara sistematis tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga berdampak pada kota dan negara? Untuk informasi lebih lanjut tonton berikut ini di YouTube atau nebulat.com. Referensi: Pengetahuan kehidupan nyata, mengapa geografi New Orleans sucks, di kota dengan lokasi terburuk di Amerika. Pengetahuan kehidupan nyata, mengapa pulau kecil ini memiliki lebih banyak penduduk daripada Rusia. Gambar 8, nebulat.com. Salah satunya adalah bagaimana pejabat pemerintah Filipina berencana untuk merelokasi ibu kota negara mereka karena kemiskinan yang tidak proporsional yang sulit diberantas berdasarkan dampak bencana alam di lokasi geografis mereka. Permasalahan seputar kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim di kedua kota tersebut.
Seperti yang Anda lihat, akses perkotaan dan struktur yang terpelihara dengan baik dapat membantu mendorong kesuksesan sepanjang kehidupan Anda sehari-hari, terutama keberhasilan atletik. Kebugaran menjadi lebih mudah bila kita memiliki taman kota yang aman dan bersih, area kebugaran, jalan setapak, dan taman nasional dengan peluang hiking. Berkurangnya akses terhadap peluang seni kreatif. Tanpa uang, seseorang akan sulit mendapatkan guru, pelatih, dan akses terhadap fasilitas kegiatan seni kreatif yang meliputi tari, akting, seni, musik, fotografi, dan produksi film. Sekali lagi, ketika Anda dikelilingi oleh para ahli yang ahli dalam bidang seni, tari, dan musik, Anda tentu juga akan mengetahui trik untuk unggul dalam bidang ini. Untuk menekuni musik, seseorang memerlukan alat musik, guru, dan pelajaran musik yang mahal. Untuk unggul dalam seni, seseorang membutuhkan perlengkapan seni, kelas seni, dan akses ke ruang kerja yang layak. Untuk menari diperlukan pelajaran menari, kostum, makanan bergizi, alat fitness, sepatu, dan biaya lainnya. Seseorang yang berjuang secara finansial akan kesulitan untuk berpartisipasi dan unggul dalam minat seninya. Inilah sebabnya kita memerlukan lebih banyak program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap seni bagi mereka yang kurang beruntung atau hidup dalam kemiskinan. Individu dan keluarga berpenghasilan rendah harus diberikan lebih banyak dukungan karena mereka layak dan mampu berprestasi jika diberikan dukungan yang tepat. Ada yang bilang, uang bukanlah penghalang kreativitas. Menurut saya, ini adalah penghalang. Ini adalah sebuah hambatan. Kita unggul dan mendapatkan peluang karena tindakan kita membuktikannya. Kita bisa bermimpi semau kita, tapi jika kita tidak bisa mewujudkan impian tersebut menjadi tindakan, bagaimana kita unggul dalam peluang kreatif ini? Ya, kita mungkin dianggap kreatif. Namun, bagaimana kita menerapkan kreativitas tersebut jika kita tidak mempunyai sarana, dana, dan sumber daya untuk melakukannya? Kreativitas itu bagus, tapi kemampuan untuk bekerja dalam bidang kreatif ini dan memperoleh hasil kesuksesan yang terukur adalah yang paling penting. Memiliki pikiran kreatif hanya membawa saya sejauh ini dalam hidup. Kreativitas ini harus ditindaklanjuti, dipraktikkan, dilakukan secara rutin, dan memberikan sesuatu yang berdampak kepada masyarakat. Seseorang tidak dapat mempraktikkan kreativitas dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dalam bidang tari, akting, seni, musik, fotografi, dan produksi film jika mereka tidak memiliki uang, guru, pelatih, dan akses untuk melakukan hal-hal tersebut secara teratur. Selain itu, bagaimana Anda unggul dalam bidang-bidang ini atau menjadi yang paling berpengaruh terhadap masyarakat ketika Anda tidak mampu melakukan pemasaran dan distribusi untuk seni kreatif Anda? Kreativitas Anda hanya akan membawa Anda sejauh ini tanpa uang. Berkurangnya kemampuan untuk bepergian dengan baik, bijaksana jalanan, dan mendapatkan pengalaman duniawi. Tidak mempunyai uang dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk bepergian, bijaksana di jalan, dan memiliki pengalaman duniawi yang membantu Anda unggul dalam hidup. Saya sangat yakin, semakin banyak yang saya lakukan dan semakin banyak yang saya alami,
semakin saya bisa unggul dalam kesulitan, karir, dan kehidupan. Sangat mudah untuk melihat bagaimana kekurangan uang dapat membatasi kemampuan Anda untuk bepergian. Anda mungkin bisa berjalan kaki, bersepeda, mengemudi, naik kereta api, atau terbang, namun seberapa jauh Anda dapat melakukan perjalanan dengan sumber daya dan uang yang Anda miliki? Juga, bisakah Anda membawa seluruh keluarga Anda atau ini tidak terjangkau? Bepergian memungkinkan Anda memperoleh wawasan tentang budaya, teknologi, dan kehidupan orang lain. Pengetahuan dan pengalaman ini hanya akan membantu Anda dalam hidup. Gambar 10. Pinterest. Bepergian dan mengalami budaya yang berbeda dapat memperluas perspektif Anda dan membantu mereka mengembangkan keterampilan seperti kemampuan beradaptasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Akses terhadap pengalaman budaya duniawi seperti menghadiri konser, mengunjungi museum, atau berpartisipasi dalam acara lain sulit dilakukan tanpa uang. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan kesulitan untuk bepergian atau mengenal budaya yang berbeda karena kurangnya sumber daya, transportasi, atau hambatan lainnya. Orang masih bisa unggul dalam hidup melalui kerja keras, pendidikan, dan pengembangan profesional. Tanpa sumber daya keuangan atau akses terhadap peluang perjalanan, Anda mungkin tidak akan pernah mendapatkan keterampilan, pengalaman, dan keahlian tertentu yang memerlukan perjalanan duniawi. Menjadi bijaksana dan memiliki pengalaman duniawi seringkali memerlukan paparan terhadap lingkungan dan situasi yang berbeda. Bisa dibilang, siapapun bisa menjadi jalanan. Tapi bukan ini yang saya maksud. Ya, menjalani kehidupan yang penuh kesulitan memungkinkan Anda lebih mampu menangani diri sendiri di jalanan dalam situasi sulit. Namun, bisakah Anda mengetahui cara bepergian dan bertahan hidup di negara lain, bepergian sendirian, dan melakukan perjalanan dengan aman ketika cara hidup, bahasa, agama, dan faktor lainnya berbeda? Bisakah Anda berpindah dari A ke B secara efektif? Apakah Anda akan dibatasi oleh kemampuan bahasa, pengalaman bepergian dengan kereta api atau pesawat, atau kemampuan mengemudikan kendaraan jarak jauh? Tanpa uang untuk bepergian, Anda tidak dapat melakukan perjalanan dan mendapatkan kemampuan jalanan seperti ini. Terakhir, mengapa memiliki uang tidak berarti? Meskipun uang atau kekurangannya dapat mempengaruhi kebahagiaan, kepuasan, atau kesuksesan hidup seseorang, seseorang dapat menjalin hubungan yang berharga, aktif dan kreatif, mengembangkan diri secara profesional, dan mempertahankan tujuan tanpa memandang uang. Berfokus pada uang dapat menyebabkan stres dan kecemasan, terutama saat Anda berjuang atau berusaha mengumpulkan lebih banyak kekayaan. Orang yang memprioritaskan atau terobsesi pada uang mungkin merasa kurang puas atau puas dibandingkan mereka yang fokus pada bidang lain dalam hidupnya. Gambar 11. Quotes, Hefamus Peope, Aristoteles Onassis. Ada yang merasa, alam semesta menyediakan apa yang Anda fokuskan sehingga fokuslah pada hal yang lebih penting daripada uang. Uang tidak ada artinya dan hanya akan menghilangkan stres jika Anda fokus dan terobsesi terhadapnya. Anda tidak bisa membawa uang ke kubur. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk memilikinya secara berlebihan.
hidup mungkin hanya sekedar memiliki sedikit lebih dari apa yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar hidup yang tercantum di sini terlebih dahulu. Ini mungkin alasan mengapa film John Key yang dibintangi Denzel Washington begitu kuat. Hal ini memberi kita pemahaman mengapa yang kita perlukan hanyalah sedikit lebih dari sekedar kebutuhan hidup, seperti akses terhadap air minum yang bebas racun, makanan, tempat tinggal, pakaian, produk kebersihan, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Uang hanyalah alat tidak berarti yang digunakan untuk menukar barang dan jasa. Itu hanya kertas dan koin. Kita harus menggunakan uang untuk memperbaiki dunia di sekitar Anda dengannya. Ini bukanlah sebuah kehidupan. Hal ini tidak ternilai harganya. Kami mendefinisikan nilainya. Jika kita tidak memberikan nilainya, seperti halnya real estate, maka ia tidak akan ada nilainya. Uang tidak mendefinisikan nilai atau nilai seseorang sebagai manusia. Uang adalah konsep yang dibangun secara sosial dan pada dasarnya tidak bernilai. Nilainya didasarkan pada keyakinan bahwa ia dapat ditukar dengan barang dan jasa. Nilainya berfluktuasi dan bervariasi di seluruh dunia. Gambar 12. http://www.asquotes.com. Uang menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang berkontribusi pada kesenjangan sosial. Kesuksesan di seluruh dunia dirugikan oleh kesenjangan ini. Tapi, uang punya keterbatasan. Tidak semuanya kuat. Ia tidak bisa memenangkan perang melawan nasib. Hal ini tidak dapat memberi Anda tempat duduk di surga. Hanya perbuatan baik dan berpengaruh dalam memberikan dampak positif kepada masyarakatlah yang dapat memberikan kekuatan nyata. Kekuasaan tidak bersifat posisional. Itu berpengaruh. Para pemimpin hebat mempunyai kekuasaan bukan karena uang, tetapi karena orang-orang rela mengikuti mereka ke medan perang. Orang-orang mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata. Mereka percaya. Mereka merasa dihargai. Yang terpenting, mereka tahu bahwa mengikuti orang ini hanya akan membawa mereka lebih dekat untuk mencapai hal yang paling penting bagi mereka dalam hidup. Uang tidak menentukan karakter, keterampilan, pengalaman, potensi kesuksesan, atau nilai seseorang bagi masyarakat. Orang mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup terlepas dari kekayaan mereka. Beberapa orang paling sukses di dunia berasal dari awal tanpa uang. Jika Anda bisa memilih hidup tanpanya dan menjadi orang yang lebih baik, bukan? Karakter seseorang dan cara mereka menjadikan dunia di sekitarnya menjadi tempat yang lebih baik adalah hal yang paling memberikan makna bagi kehidupan diri kita sendiri dan orang lain. Pengejaran uang yang tiada henti mempunyai konsekuensi negatif. Orang-orang yang memprioritaskan uang di atas segalanya mengorbankan kesehatan, hubungan, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan demi mengejar kekayaan. Seperti yang dikatakan Dalai Lama ketika ditanya apa yang paling mengejutkannya tentang kemanusiaan. Dijawab, "Men." Karena dia mengorbankan kesehatannya demi mencari uang. Kemudian dia mengorbankan uang untuk memulihkan kesehatannya.
dan kemudian dia begitu khawatir tentang masa depan sehingga dia tidak menikmati masa kini. Akibatnya dia tidak hidup dalam saat ini atau masa depan, dia hidup seolah-olah dia tidak akan pernah mati, dan kemudian mati tanpa pernah benar-benar hidup. Memiliki hubungan yang berpengaruh dengan orang lain dan memberikan dampak perubahan hidup yang positif terhadap kehidupan orang lain itulah yang menciptakan makna dalam hidup kita. Ini bukan tentang apa yang kita miliki, apa yang kita kenakan, atau kemana kita bepergian. Seperti yang dijelaskan Gandalf dan Frodo, kuharap hal itu tidak terjadi di zamanku, kata Frodo. Aku juga, kata Gandalf, dan semua orang yang hidup untuk melihat saat-saat seperti itu. Tapi itu bukan hak mereka untuk memutuskan. Yang harus kita putuskan hanyalah apa yang harus dilakukan dengan waktu yang diberikan kepada kita. J.R.R. Tolkien, Persekutuan Cincin. Saya klarifikasi, bukan terserah kita untuk memutuskan kesulitan atau situasi apa yang akan kita hadapi. Terserah kita apa yang kita lakukan dengan waktu yang diberikan kepada kita. Saya katakan, uang tidak ada artinya. Sebaliknya, hidup adalah tentang apa yang kita lakukan dengan waktu yang diberikan kepada kita. Klik gambar di bagian atas video untuk menonton lebih banyak video dalam playlist yang dibuat khusus untuk Anda. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video guna membantu Anda meningkatkan siaran langsung dan meraih kesuksesan dalam segala hal yang Anda lakukan. Mari kita raih keunggulan dalam segala hal yang kita lakukan dan bangun komunitas luar biasa bersama-sama dengan mengomentari video. Saya pasti akan membalasnya segera.